Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita udah memasuki semester genap. Apa materi hari ini? Gak dibaca bukunya. Nah, materi hari ini adalah strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Tahu apa arti dari khalifah? Enggak, Tidak tahu. enggak tahu. Khalifah itu adalah pemimpin. Khalifah itu pemimpin pada zaman pasca Rasulullah meninggal. Tugas seorang khalifah itu menjadi imam di Masjidil Nabawi dan menjadi imam sholat Jumat dan beserta khutbah. Dan kepatuhan untuk khalifah pada masa itu berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tahu siapa saja khalifah pada masa itu? Nggak tahu. Nggak tahu siapa sahabat Nabi? Enggak tahu, Pak. Khalifah pada masa itu ada 4, yakni yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Tahu Abu Bakar As-Siddiq? Enggak tahu, Pak. Abu Bakar yang pertama, Abu Bakar yang pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini memimpin pada periode 632 sampai 834 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq ini pertamanya nama awalnya adalah Ibnu Quhafah At-Tamimi. Pada masa itu Abu Bakar As-Siddiq ini disebut dengan julukan Abu Ka'bah. Nah, pada waktu itu setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abu Bakar. Mengapa dinamakan Abu Bakar? Karena Abu Bakar dalam arti bahasa Arab itu adalah dini atau pagi. Jadi Abu Bakar itu adalah orang yang paling dini memeluk agama Islam. Nah, masa terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq ini karena setelah Rasul wafat, Rasul tidak memberikan wasiat kepada umat Islam pada waktu itu. Jadi umat Islam pada waktu itu kebingungan akan siapa yang akan menjadi pemimpin berikutnya. Lalu ada kaum dari golongan dari sahabat Ansor itu bermusyawarah dan sepakat bahwa Abu Bakar As-Siddiq yang akan menjadi pemimpin. Nah, setelah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yakni Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini putra dari Nufail Al-Quraisy dari suku Bani Adi. Umar bin Khattab ini terlihat sangat kekar, badan yang kemerah-merah, kulit yang kemerah-merahan, dan Umar bin Khattab ini seorang pemabuk dan dia seorang yang rasulallah.
dia mempunyai paman bernama Abu Jahal atau Abu Hakam bin Hashim. Pernah dulu ada seorang budak perempuan, dia masuk Islam, lalu Umar bin Khattab menyiksa dia karena dia meninggalkan agama nenek moyang pada waktu itu. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, perkuatkanlah Islam dengan Abu Hakam bin Hashim atau Umar bin Khattab. Abu Hakam bin Hashim ini Abu Jahal. Setelah berdoa itu, doanya terjawab. Jadi yang masuk Islam itu Umar bin Khattab. Nah, terbukti setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Islam pada waktu itu berkembang sangat besar. Dan proses pengangkatan Umar bin Khattab ini, ketika pasukan Muslim sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar ini terjatuh sakit. Lalu Abu Bakar memilih pemimpin agar bisa menggantikan dia untuk sementara. Lalu Abu Bakar memilih Umar bin Khattab menjadi pemimpin pada peperangan melawan Syam. Yang selanjutnya yakni setelah pemerintahan Umar, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Pada usia remaja, Utsman sudah mulai menjalankan usaha dagangnya. Utsman ini terkenal menjadi orang yang sangat kaya pada masa itu. Abu Bakar menjadi teman dagang Utsman, dan akhirnya Utsman bertemu dengan Nabi. Lalu Nabi mengajak Utsman agar dia masuk dalam agama Islam. Lalu Utsman dengan langsung menerima tawaran Nabi pada masa itu. Proses pengangkatan Utsman bin Affan ini pada waktu Umar mengimami pada waktu subuh di masjid, Umar itu mengalami nasib naas. Dia ditikam oleh budak dari Persia milik Mukiran bin Subah. Dia ditikam ketika sedang melaksanakan sholat subuh. Setelah ditikam, dia masih hidup dan dia masih merasa kesakitan. Lalu dia membentuk dewan dan menggunakan 6 orang yang dinamakan dengan Dewan Asyura. Maksud saya Dewan Syura. Dan dewan itu bermusyawarah untuk mengganti kepemimpinan dari Utsman bin Affan. Lalu muncullah pemimpin baru yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini lahir dari pasangan Abu Thalib dan
Abdul Muthalib. Maaf, Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Ketika lahir, Ali bin Abi Thalib ini dengan ibunya diberi nama Haidar, yakni arti dengan sinar. Namun sang ayah itu lebih memilih Ali karena Ali di sini berarti dengan tinggi dan luhur. Sejak kecil Ali itu hidup dengan Nabi Muhammad. Dia berada di bawah asuhannya. Nabi tentu sangat ingat bahwa dia pernah diasuh oleh pamannya. Nah, proses pengangkatan Ali ini pada saat kaum pemberontak rumah Utsman, Ali mengutus 2 putra untuk melindungi Utsman. Waktu itu kedua putranya itu tidak mampu untuk melindungi Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan itu terbunuh secara keji. Ya, mungkin sekian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ada ya. Bapak mau beri pertanyaan. Ini kamu cuma tinggal jawab benar atau salah. Lalu kita akhiri pembelajaran ini. Mau dibaca. Apakah benar Umar terbunuh ketika saat mengimami? Benar. Nah, benar. Untuk sudah ya begitu ya. Paham ya? Untuk tugasnya buka halaman 50. Nah, itu kan ada esai dan pilihan ganda. Itu kerjakan Semua Pak? ya, semua. Untuk pertemuan dikumpulkan pertemuan berikutnya. Mohon berikut. Ya. Sudah ya? Ya. Sekian dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan. Sekarang lagi musimnya COVID-19. Jangan lupa cuci tangan. Jaga jarak. Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Kemana teman-temannya? Kok cuma satu? Gak ada Pak, lagi main mungkin Pak. Iya. Lockdown ya. Lockdown Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.